Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk pada contoh soal dan penyelesaian tentang tegangan normal dan tegangan geser. Pada soal yang pertama, sebuah batang memiliki lebar konstan 35 mm dan tebal 10 mm. Tentukan tegangan normal rata-rata maksimum pada batang saat dikenakan pembebanan seperti gambar di bawah. Pada batang daerah A, B, B, C, dan CD, semuanya konstan namun memiliki besaran gaya yang berbeda. Cara yang tepat untuk menghitungnya adalah dengan metode irisan, karena tahanan dalam dari suatu benda akan sama dengan gaya-gaya luar yang dipakai. Untuk menyelesaikannya, yang pertama adalah kita harus menghitung gaya-gaya yang bekerja pada elemen struktur tersebut. Kita akan buat free body diagramnya menjadi 3. Setelah itu kita hitung masing-masing reaksinya. Pada part A, B, kita akan mendapatkan free body diagramnya seperti ini. Kemudian, kita dapat menghitungnya sigma Fx sama dengan 0. Kita lihat ada dua gaya. Gaya yang pertama mengarah ke kiri dan gaya yang kedua mengarah ke kanan. Kita sepakat ya untuk gaya yang mengarah ke kiri itu negatif atau minus. Nah, jadi dapat kita hitung negatif 12 kN ditambah PAB sama dengan 0. Maka PAB sama dengan 12 kN. Kemudian pada part A, B, C, kita akan mendapatkan free body diagramnya seperti ini. Dan dapat kita hitung sigma Fx sama dengan 0. Kita lihat ada 4 gaya. Ada 3 gaya yang mengarah ke kiri dan 1 gaya yang mengarah ke kanan. Nah, dapat kita hitung negatif 12 kN dikurangi 9 kN dikurangi 9 kN ditambah PBC sama dengan 0. Maka PBC sama dengan 30 kN. Kemudian, pada part CD dapat kita hitung sigma Fx sama dengan 0. Ada dua gaya yang mengarah ke kiri dan mengarah ke kanan. Kita dapat hitung 22 kN dikurangi PCD sama dengan 0, maka PCD sama dengan 22 kN. Kemudian gaya dalam yang akan ditimbulkan dari batang tersebut seperti grafik yang ada di bawah ini. Dapat kita lihat gaya terbesar pada daerah BC ya, di mana P-nya sama dengan 30 kN. Karena penampang batang adalah konstan, tegangan normal rata-rata maksimumnya juga terjadi di wilayah batang BC. Maka, tegangan normal rata-rata maksimumnya dapat kita hitung PBC per A sama dengan P-nya itu 30, kita rubah menjadi satuannya Newton, jadi 10 pangkat 3, kemudian dibagi dengan luasan penampangnya ada di soal ya, 35 mm kali 10 mm, kita rubah ke satuan meter, jadi 0,035 meter kali 0,01 meter. Nah, hasilnya adalah 85,7 Newton per meter persegi atau MPa ya. Nah, kemudian distribusi tegangan yang bekerja pada penampang melintang dari batang BC itu ditunjukkan pada gambar yang ada di dalam lingkaran ini ya. Secara grafis, volume balok ini diwakili oleh distribusi tegangan. Nah, kita cek tuh, kita lihat ya volumenya. Jadi volumenya itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Dapat kita lihat panjang yang ada di soal, lebar juga yang ada di soal, kemudian tingginya itu adalah tegangan dari batang tersebut. Jadi kita cek 85,7 MPa dikali 35 mm kali 10 mm itu sama dengan 30 kN. Baik, kita akan lanjutkan untuk soal yang kedua. Jika sambungan kayu pada gambar ini
Kita lihat ya, lebarnya 150 mm. Tentukan tegangan geser rata-rata yang terjadi di sepanjang bidang geser AA dan BB untuk setiap bidang mewakili tegangannya. Untuk menyelesaikannya, yang pertama adalah kita harus menghitung gaya-gaya yang bekerja pada elemen struktur tersebut. Kita akan buat free body diagramnya ya. Yang pertama kita hitung free body diagram dari sambungan kayu T-nya. Didapatkan masing-masing gaya sebesar 3 kN. Nah, cara menghitungnya itu kita lihat ya, sigma Fx sama dengan 0. Yang mengarah ke kiri, kita sepakat sebagai negatif atau minus ya. Jadi 6 kN dikurangi F sama dengan 0. 2F sama dengan 6 kN. Jadi F sama dengan 3 kN. Sekarang pertimbangkan kesetimbangan segmen yang memotong bidang geser AA dan BB. Nilai gaya pada potongan AA dan BB kita dapat lihat dari masing-masing free body diagramnya. Untuk gambar yang pertama, itu kita lihat ada arah gaya VA dan arah gaya 3 kN. Dapat kita hitung sigma Fx sama dengan 0. Kita lihat ada dua arah gaya yang berbeda, maka yang kanan positif, yang kiri negatif. Jadi VA dikurangi 3 kN sama dengan 0. VA sama dengan 3 kN. Untuk menghitung tegangan rata-ratanya itu sama dengan VA per AA. Sama dengan tadi 3 kN ya, jadi 3000 Newton dibagi 0,1 meter dikali 0,15 meter sama dengan 200 kPa. Kemudian free body diagram yang kedua itu sama ya, nilainya ada 3 kN, ada VB yang kita cari, tapi arahnya berbeda dari potongan AA. Jadi sigma Fx sama dengan 0, negatif VB ditambah 3 kN sama dengan 0, jadi VB sama dengan 3 kN. Kemudian tegangan rata-ratanya sama dengan VB per AB sama dengan 3000 Newton per 0,125 meter kali 0,15 meter. Ini luas penampang pada potongan BB ya. Sama dengan 160 kilopascal. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Ada balok BE dalam gambar dipergunakan untuk mengerek mesin. Balok ini ditahan oleh dua buah baut pada B dan C, di mana pada titik yang terakhir balok diam di atas sebuah dinding sandaran. Perincian-perincian yang perlu dapat dilihat dalam gambar. Perhatikanlah bahwa baut-baut menembus ke dalam dinding seperti yang terlihat dalam gambar dengan D sama dengan 16 mm pada kaki ulir baut. Bila susunan ini dipergunakan untuk mengerek keperluan perlengkapan sebesar 10 kN, tentukanlah tegangan dalam baut-baut BD dan tegangan dukung pada titik C. Anggaplah bahwa berat balok diabaikan terhadap beban yang dipikul. Untuk penyelesaiannya, kita buat free body diagramnya terlebih dahulu. Setelah itu kita cari reaksi masing-masingnya. Reaksi-reaksi vertikal pada titik B dan C tidak kita ketahui. Mereka masing-masing ditunjukkan sebagai RVB dan RVC, di mana tanda huruf yang pertama menentukan letak dan yang kedua garis aksi gaya yang tidak diketahui. Sehubungan baut-baut panjang BD tidaklah efektif dalam melawan gaya mendatar, maka hanya reaksi mendatar yang tidak diketahui yang terletak pada titik C yang akan kita andaikan dan ditulis sebagai RHC. Kita lihat ya pada titik C. Pada titik C itu vertikalnya sigma MC sama dengan 0. Kita lihat ada gaya yang mengarah ke bawah 10 dikali dengan 2,5
kemudian dikurangin dengan RVB dikali jarak 1 meter sama dengan 0, maka RVB sama dengan 25 kilonewton. Kemudian pada titik B, sigma MB sama dengan 0, kita lihat ada gaya 10 dikali dengan jarak 2,5 ditambah 1 meter dikurangi dengan RVC dikali dengan jarak 1 meter sama dengan 0. Maka RVC sama dengan 35 kilonewton. Setelah itu kita cek ya gaya-gaya yang sudah kita hitung. Kita cek, lihat dulu dari arah masing-masing gayanya. RVB karena mengarah ke bawah maka negatif, kemudian RVC positif, dan arah P itu ke bawah maka negatif ya. Jadi negatif 25 ditambah 35 dikurangi 10, kita hitung sama dengan 0, maka kesetimbangannya sudah oke. Selanjutnya adalah menghitung properti penampang elemen struktur. Kita lihat potongan dari baut yang digunakan. Kita hitung masing-masing luas bautnya. Untuk luas penampang baut diameter 20 mm, kita lihat baut itu berbentuk lingkaran, maka luas penampangnya sama dengan 1/4 pi D pangkat 2. Hasilnya sama dengan 0,000314 meter persegi. Kemudian untuk luas penampang yang 16 mm diameternya, maka luasnya sama dengan 1/4 pi D pangkat 2 dengan nilai diameter 16 mm sama dengan 0,000201 meter persegi. Selanjutnya kita hitung tegangan normal tarik pada kedua baut, yaitu gaya dibagi luasan. Lalu gaya yang digunakan adalah gaya dari reaksi B dan luasan yang dipakai adalah dari 2 kali luasan lingkaran baut diameter 20. Didapatlah besar tegangan sebesar 39,8 MPa. Kemudian kita hitung luas penampang baut bagian berulir yang 16 mili. Kenapa 16 mili? Itu dihitung karena diameter baut 20 mm itu masih bisa dikecilkan akibat adanya ulir. Jadi dengan tanpa adanya ulir maka diameter tersebut akan semakin kecil. Dengan rumus luasan yang sama didapatkan luas penampang baut 16 mili itu 0,000201 meter persegi seperti yang kita hitung. Lalu menghitung tegangan normal tarik pada kedua baut yang digunakan adalah reaksi P dibagi dengan 2 kali luas penampang baut yang 16 mm. Didapatlah hasil 62 MPa. Lalu hitung juga diameter batang besi ukuran 10 mm. Mendapatkan luas penampangnya itu 0,000078 meter persegi. Selanjutnya, hitung tegangan normal tarik pada kedua baut itu akibat beban 10 kilo. Dengan perhitungan yang sama, secara konseptual didapatlah tegangan sebesar 64,103 MPa. Selanjutnya kita menghitung tegangan gesernya. Pertama kita hitung dulu luas penampang balok. Didapatlah nilai A sama dengan 0,2 dikali 0,3 sama dengan 0,06 meter persegi. Kemudian hitung tegangan geser pada potongan AA dan potongan BB. Pada potongan A itu kita hitung dari gaya yang sebesar 25 kN, lalu pada potongan BB itu menggunakan gaya sebesar 10 kN. Besar 25 dan 10 kN itu kita dapatkan dari diagram gaya geser. Setelah itu, dapatlah tegangan pada potongan AA, yaitu D per 0,06, 25 per 0,06 sama dengan 0,417 MPa, dan tegangan geser pada potongan BB, D per 0,06 sama dengan 10 per 0,06 sama dengan 0,167 MPa. Baik, kita akan lanjutkan ke soal yang keempat.
Lampu 80 kg ditopang oleh dua batang AB dan BC seperti terlihat pada gambar A. Jika AB berdiameter 10 mm dan BC berdiameter 8 mm, tentukan tegangan normal rata-rata pada masing-masing batang. Untuk penyelesaiannya, pada awalnya kita menentukan gaya aksial di masing-masing batang. Free body diagram dari lampu ditunjukkan pada gambar B. Menerapkan prinsip persamaan kesetimbangan gaya didapatkan FBC sama dengan 395,2 Newton dan FBA sama dengan 632,4 Newton. Menurut hukum aksi ketiga Newton, reaksi yang sama tetapi berlawanan, gaya-gaya ini menyebabkan batang-batang tersebut mengalami tegangan sepanjang-panjangnya. Tegangan normal rata-rata pada masing-masing batang, untuk batang BC 7,86 MPa, untuk batang BA 8,05 MPa. Catatan, distribusi tegangan normal rata-rata yang bekerja pada penampang batang AB ditunjukkan pada gambar C, dan pada suatu titik pada penampang ini sebuah elemen material mengalami tegangan seperti ditunjukkan pada gambar D. Kita lanjutkan untuk soal yang kelima, tentukan tegangan geser rata-rata pada pin berdiameter 20 mm di A dan pin berdiameter 30 mm di B yang menopang balok pada gambar A. Baik, untuk penyelesaiannya, gaya pada pin dapat diperoleh dengan mempertimbangkan kesetimbangan balok. Lihat pada gambar B, AX-nya sama dengan 7,5 kN dan AY sama dengan 20 kN. Jadi, resultan gaya yang bekerja pada pin A adalah 21,36 kN. Pin di A ditopang oleh dua daun tetap sehingga diagram benda bebas dari segmen tengah pin ditunjukkan pada C memiliki dua permukaan geser antara balok dan setiap daun. Oleh karena itu, gaya balok yang 21,30 kN yang bekerja pada pin didukung oleh gaya geser pada masing-masing permukaan ini. Kita lanjutkan, seperti yang kita sudah ketahui, kasus ini disebut geser ganda. Jadi VA-nya sama dengan 10,68 kN. Pada gambar A, perhatikan bahwa pin B dikenai geser tunggal yang terjadi pada penampang antara kabel dan balok. Gambar D untuk segmen pin ini, VB-nya sama dengan 12,5 kN. Tegangan geser rata-rata A sama dengan 34 MPa dan tegangan geser rata-rata B sama dengan 17,7 MPa.